Kamu bisa dipercaya? Bisa, Bos. Denny sama Ncuy? Saya yang handle, Bos. Barusan, saya baru ngasih pelajaran sama Tony. Halo, Kang, ya. Ada apa, Bos kecil? Bos Bubun ikar janji sama Akang. Saya juga ada masalah sama dia. Bantu saya geser dia dari terminal. Apa imbalannya buat saya? Nanti saya yang urus bagian Akang dari terminal. Saya sementara nggak akan muncul di terminal. Tapi bukan berarti saya nggak ada. Jangan coba-coba jadi pengkhianat. Atau kamu nanti saya tendang dari terminal seperti Willy. Saya sementara sibuk di luar buat ngasih pelajaran ke orang-orang yang coba-coba ikut berkomplot sama Tony. Saya juga mau beresin masalah saya sama Kang Darman. Oke. Saya kira kamu pamitan itu nggak bakal balik lagi. Tadinya begitu. Baru aja sehari saya balik ke kota. Saya langsung kangen lagi sama tempat ini. Mama nggak keberatan kan kalau saya balik lagi? Bapak salin? Enggak. Kebiasaan. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik, Semarang. Halo. Siapa yang bocorin rencana saya ke Bos Bubun? Wah, saya nggak tahu. Boris. Saya nggak tahu, Ton. Boris, kamu atau siapapun, terserah. Saya cuma mau tahu siapa kawan, siapa lawan. Sebentar lagi akan ada perang. Waduh. Menurut kamu gimana? Gawat. Gawat kenapa? Tony barusan nelpon. Nanya siapa bocorin rencananya ke Bos Bubun. Kamu jawab apa? Gak tahu. Masa kamu gak tahu jawaban kamu sendiri? Saya bukan gak tahu jawaban saya sendiri. Tapi tadi waktu Tony nanya, saya jawab saya gak tahu. Tony curiganya sama siapa? Boris. Mungkin yang bocorin memang Boris. Tadi Tony juga ngasih peringatan. Dia bilang mau tahu siapa kawan siapa lawan. Sebentar lagi bakal ada perang. Waduh, Kita harus gimana? Menabung. Akang sendiri? Ya enggak tuh. Membangun masjid atau sekedar memperbaiki itu tanggung jawab semua orang yang ibadahnya di masjid. Untuk masjid di kampung saya, utamanya adalah tanggung jawab orang-orang di kampung saya sama orang-orang dari kampung saya yang ada di perantauan. Kalau ada bantuan dari pihak lain, itu cuma bantuan, nggak menggugurkan tanggung jawab mereka. Semua harus saling bahu-membahu
Yang nggak bisa bantu dana, boleh bantu tenaga. Yang nggak bisa bantu tenaga, silahkan bantu doa. Kalau cuma bantu doa aja masih nggak bisa juga. Itu keterlaluan namanya. Ngapain kamu di sini? Saya mau ke toilet. Bener dia mau ke toilet. Kayaknya iya, soalnya dia ke sana. Masjid yang mau dibangun di kampung Akang, segede gitu? Ya enggak tuh. Kalau masjidnya segede gitu, satu kampung isinya cuma masjid. Penduduknya kegusur semua. Bubar. Dapat. Pegang. Lumayan, hari ini kita dapat 3. Halo, Bos, kami mau laporan. kita ketemu di Modar. Siap. Ke Modar. Oke. Black coffee? Iya. Silakan. Saya sudah menghubungi beberapa tokoh masyarakat, pengusaha, dan seniman. Sekarang apa yang diperlukan? Dana. Besok rencana saya mau tunggu sama Yayat. Berani? Cuma berdua? Berani, kata Agus. Orangnya cuma bersatu. Itu satu, bukan bersatu. Kalau bersatu, banyak. Bukan satu. Halo? Siapkan uang 10 juta buat biaya operasional tim sukses. Siap. Nanti ditransfer orang saya. Jangan ditransfer, cash saja. Kenapa? Jangan ada jejak aliran dana. Oke. Berhasil. Argentina. Terima kasih. Sama-sama. Saya duluan. Mangga, silakan.
Uang dari 3 dompet hasil nyopet hari ini semua di dompet itu. Iya. Yakin dompetnya nggak jatuh? Yakin. Masa kecopetan? Halo, saya balik ke rumah mamang saya lagi. Kenapa? Saya nggak aman. Masih dikejar anak buah Kang Darman. Tang? Oh, Tang! Masih nekat mau balik ke terminal. Mau coba-coba berkomplot sama Tony. Iya. Uang dari 3 dompet Iya. hilang semua. Iya. Oh my gosh. Willy masih dikejar anak buah Darman. Coba kamu telepon Sylvia, bilang dia nggak perlu lagi nyuruh orang lain buat ngejar Willy. Gak usah bohong, bilang udah nggak nyuruh orang buat ngejar Willy, cuma sekedar buat mancing Willy keluar. Bilang, saya bisa bawa Willy ke dia. Halo? Halo, ini Risa. Iya, Kenapa kamu belum datang? saya gak bisa datang hari ini. Kenapa? Saya gak punya ongkos. Kamu kemarin waktu kita ketemu memang udah ngaku kalau kamu itu pengangguran, miskin. Tapi masa kamu nggak ada uang sama sekali buat ongkos? Kamu itu kesini buat dapat kerjaan. Saya kemarin kecopetan. Hah? Apa katanya? Dia nggak bisa datang hari ini, nggak ada ongkos. Kemarin kecopetan. Bagus. Kok bagus, Bos? Seorang calon copet kecopetan itu bagus. Peristiwa naas itu akan menumbuhkan dendam di hatinya. Kelak, ketika dia menjadi copet, dia akan menjalani profesinya dengan penuh semangat pembalasan. Gak apa-apa. Gak usah buru-buru. Gak usah hari ini. Boleh besok atau lusa. Setelah dia mendapatkan pinjaman dari keluarga, saudara, atau tetangga. Setelah dia mendapatkan ongkos untuk kesini, dia bakal datang. Siap, Bos. Kalau yang sudah berapa kali bilang mau datang ke sini tapi nggak jadi, gimana kabar? Saya udah nggak kontak lagi. Kenapa? Saya udah kecewa, malas kontak lagi sama dia. Ingat, pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai. Itu artinya malas pangkal bodoh. Kamu jangan malas, nanti kamu bodoh. Kontak dia, suruh datang hari ini. Siap, Bos. Nggak diangkat. Apanya? HP-nya. Kamu tahu dari mana HP-nya nggak diangkat? Kan kamu nggak lihat. Dia nggak jawab. Nggak dijawab itu bukan berarti HP-nya nggak diangkat. Mungkin aja HP-nya tetap diangkat. Tapi begitu lihat layar kamu yang telepon, dia nggak mau jawab. Kenapa dia nggak mau jawab? Mana saya tahu. Coba kamu telepon lagi. Halo? Halo, lagi sibuk nggak? Enggak, kenapa?
Kang Cecep mau ketemu aku. Mau ngomongin soal Willy. Dia nanti mau ditemenin Kang Ujang. Kamu mau nemenin aku nggak? Mau. Kapan? Kamu di rumah? Iya. Nanti aku jemput. Aku kabarin lagi begitu aku mau jalan. Oke. Udah 3 kali saya telepon, nggak diangkat, nggak dijawab. Mungkin dia nggak dengar karena HP-nya di silent. Atau mungkin juga dia sedang sibuk. Ada 3 miss call di HP-nya. Kalau memang dia masih mau kontak sama kamu, dia pasti bakal telepon balik. Iya, Bos. Sekarang kalian berdua operasi dulu. Siap, Bos. Teman kamu jadi datang ke sini? Jadi, Pak. Bubun udah nggak muncul di terminal. Nggak mau terima telepon dari saya. Saya kirimin pesan juga nggak dibalas. Kemarin, tiba-tiba dia muncul. Ngajar Tony yang mau ngegeser dia. Tony minta bantuan kita. Imbalannya, jatah kita dari terminal, dia yang urus. Tony dendam sama Bubun. Kalian tahu, waktu terminal diambil alih Cecep, Tony tetap berpihak ke Bubun. Selama Bubun di penjara, Tony juga yang bergerak. Supaya Bubun nggak kehilangan kekuasaannya. Sekarang, Tony sakit hati. Merasa kesetiaannya nggak berguna. Dia ditendang Bubun keluar terminal. Halo, Saya kemarin dihajar bos Bubun. sama. Saya nyerah. Jangan nyerah dulu. Saya udah minta bantuan Kang Darman. Sekarang kalian fokus ke Bubun. Karena dia mempermainkan kita. Berani ingkar janji. Dan yang pasti ada uangnya. Oke. Jangan kecopetan lagi. Enggak. Halo? Tadi nelpon saya, ada 3 miss call. Iya. Maaf, baru lihat HP. Tadi lagi nge-gym. Kamu suka nge-gym? Iya. Pantesan badan kamu bagus. Masa sih? Iya. Ah, saya jadi malu. Gimana soal mau kerja di Biro Jasa Pembinaan Uang? Kalau masih minat, bisa ketemu bos saya hari ini. Waduh, saya hari ini udah ada janji. Mau ketemuan sama temen. Sebentar, saya telepon teman saya dulu. Bisa dimundurin apa enggak jadwal ketemuannya? Nanti saya telepon lagi. Oke. Halo? Kang, lagi sibuk nggak? Kenapa? Yang ngajak kerja di Biro Jasa Pemindahan Uang, nelpon lagi. Bisa bantu ngejebak dia, sekalian ngejebak bos Saeb. Jangan hari ini. Saya udah ada janji. Ya. Besok? Iya, Kang. Halo, gimana? Jadwal ketemuan sama teman saya ternyata nggak bisa diundur. Besok aja ya. Iya.
HP kamu bunyi. Halo, aku di jalan depan kafe tempat kamu kerja. Ada masalah. Masalah apa? Kamu bisa kesini dulu nggak? Sebentar. Kamu kenapa? Kecopetan. Hah? Tadi taunya waktu mau bayar angkot, dompet aku udah nggak ada di tas. Supirnya bilang nggak usah bayar, terus pergi. Aku malu. Masuk dulu. Duduk, kamu tunggu dulu di sini. Pak, maaf ganggu, boleh masuk? Iya. Teman saya udah datang, tapi belum bisa interview. Kenapa? Dia masih kaget, kesel, barusan diangkut kecopetan. Aduh, tempo hari kamu. Sekarang teman kamu. Panggil Mira. Baik, Pak. Dipanggil Pak Junaidi. Ada apa? Nggak tahu. Pak. Masuk. Duduk. Teman Rati yang datang buat interview kecopetan. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya juga datangnya udah dari pagi. Kamu juga udah nggak nyopet lagi kan? Iya, Pak. Udah lama. Saya juga nggak nuduh kamu. Terus ada apa saya dipanggil, Pak? Kamu masih nyimpen nomor HP Saeb? Udah nggak bisa dihubungi ke nomor HP-nya yang lama. Bapak mau kontak Bos Saeb? Aku udah nyampe. Saya masih di jalan. Macet. Saya mau membuka satu rahasia. Rahasia tentang saya. Rahasia apa, Pak? Saya sudah menjaga rahasia kamu. Sekarang kamu harus janji buat menjaga rahasia saya. Saya janji, Pak. Saeb yang pernah kamu ceritakan, saya yakin adalah Saeb yang saya kenal. Saeb yang pernah menjadi partner saya. Selamat siang. Selamat siang. Mau kuliah? Mau kerja. Oh, sudah kerja. Sayang sekali. Kenapa? Kirain masih nganggur, tadinya ada informasi pekerjaan. Kerjaan apa? Maaf, informasinya hanya untuk pengangguran. Permisi. Kita masih proses mikir, jadi bergabung dengan Tony atau enggak. Soalnya Willy bilang enggak. Tapi Bos Bubun udah nuduh kita berkomplot dengan Tony buat geser dia. Berarti saya sama Iding bakal dicari juga sama Bos Bubun. Kalau Willy aman? Nggak tahu. Mang! Punya pancingan belut? Kamu mau memancing belut? Iya, iseng aja. Memangnya kamu bisa? Ya bisa atuh. Nggak ada. Mama nggak punya pancingan belut. Kalau nggak punya mah langsung aja tuh bilang nggak punya. Nggak usah nanya dulu. Kamu mau mancing belut? Terus emangnya bisa? Target Tony, target kita, target Willy sama Bos Bubun. Tapi Willy cuma pengen Bos Bubun bayar hutangnya ke Sylvia.
Biar bukan dia yang dikejar-kejar buat tanggung jawab. Pengkhianatan Willy harganya lebih tinggi dibanding hutang ke Sylvia. Lebih dari 30 juta. Setiap pengkhianatan ada perhitungannya. Iya, Bos. Soal Tony, saya nggak pernah ngusir dia. Jangan bilang saya nggak menghargai kesetiaan dia waktu saya ada masalah. Dia sendiri yang memutuskan keluar dari terminal. Terus dia mau geser saya. Itu lebih dari pengkhianatan. Iya, Bos. Sekarang, kamu orang kepercayaan saya. Jangan coba-coba berkhianat. Ya, Bos. Awasi baik-baik orang-orang yang masih ada di terminal. Yang sekarang jadi tanggung jawab kamu. Terutama Denny sama Encuy. Siap. Cirebon! Tasik! Semarang! Cirebon, Cirebon, Cirebon! Tasik, Tasik, Tasik! Semarang, Semarang, Semarang! Cirebon! Tasik, Tasik! Semarang, Semarang, Semarang! Cirebon! Tasik! Cirayom! Ledang! Cirayom, Cirayom, Cirayom! Ledang, Ledang, Ledang! Cirayom, Cirayom, Cirayom! Masih belum dapat tambahan orang? Udah, tapi orangnya masih di Cianjur. Ngantar saudaranya yang bisnis beras. Nanti malam pulangnya. Ledang, ledang, ledang! Cirayom, Cirayom, Cirayom! Kamu masih mau maju? Masih. Gak kapok dihajar bos Bubun? Nanti dia yang bakal dihajar orang. Tony sudah cari bantuan. Sebenarnya Bos Bubun masih pegang di sini nggak? Buat apa nanya-nanya Bos Bubun? Apa urusan biaya? Dia kan langganan saya. Masih. Tapi yang ngurus sehari-hari sekarang saya. Tangan kanannya. Bos Bubunnya kemana? Ada urusan sama polisi lagi? Enggak. Bukan. Bos Bubun lagi liburan. Soal rencana kamu mau ngejebak orang yang ngajak kamu kerja di Biro Jasa Pemindahan Uang, sama sekalian ngejebak Bos Saeb jadi? Belum. Kenapa? Kang Cecepnya sibuk terus. Sibuk apa? Saya mau ketemu Sylvia siang ini. Mudah-mudahan lancar. Terus ketemu jalan keluar. Amin. Sekarang kamu di mana? Di jalan. Mau ngantar lamaran ke dealer mobil. Nggak bisa ketemu atuh. Kamu mau ketemu? Iya. Kangen? Ih. Saya gimana ya? Kamu nggak harus ikut. Kalau bukan berusaha lagi balik ke terminal, supaya bisa ikut kerja lagi di sana, saya harus gimana? Harus kerja di mana? Kan katanya kamu mau usaha. Jualan makaroni goreng? Iya. Kan ininya nggak ada. Kang Ujang sama Kang Cecep mau kemana? Suka mau tahu urusan orang aja. Saya juga sama, nggak tahu mau kerja di mana. Lulus SMP, bukannya masuk SMA, malah masuk geng motor. Saya cari duitnya dari ngoprek motor orang, ngemodif. Pas orderan sepi. Waktu itu saya lagi sama Acai, sama Emen. Willy datang, ngajak saya, Acai sama Emen ke terminal.
Gak coba cari uang dari ngemodif motor lagi? Udah gak musim. Yang kemarin belum kesini? Yang kemarin? Yang mana? Yang kemarin nantang saya? Belum. Kita tunggu aja. Biar nunggunya gak bosan, sambil makan. Kalau aja kemarin saya sempat kenalan, terus tahu alamat dia, pasti sekarang saya udah datang ke rumahnya. Bawa oleh-oleh buat bapaknya. Kok buat bapaknya? Strategi. Begitu sampai depan pintu pagar, saya stop dulu. Tarik napas dalam-dalam, terus buang pelan-pelan. Biar detak jantung stabil, biar nggak deg-degan. Habis itu baru teriak salam. Punten. Saya sengaja teriak agak kenceng, supaya kalau misalnya dia di kamar atau di dapur, tetap denger. Terus dia buru-buru buka pintu, ngejawab salam saya. Mangga. Bapak ada? Ada. Terus dia nyuruh saya masuk. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Iya. Kalau saya udah disuruh duduk, kamu tahu nggak? Kira-kira dia bakal nanya apa? Mau apa? Salah. Dari mana? Salah. Apa dong? Mau minum apa? Ah, nggak usah repot-repot. Enggak. Mau air putih, teh atau kopi? Kopi. Kok cuma satu? Kan cuma buat saya. Kan ada saya sama Taslim. Mau juga? Ya iya tuh. Sana, pesen lagi 2. Mau diterusin menghayalnya? Enggak ah, capek. Kang Rusdi. Di dalam aja yuk. Duduk. Nggak biasanya Kang Rusdi mampir ke rumah saya. Bukan mampir, sengaja. Gitu. Iya, barusan saya dari rumah. Ada apa Kang Rusdi? Ada wajib. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Tadi maksud saya nanya ada apa. Maksudnya bukan nanya Kang Rusdi bawa apa. Tapi Kang Rusdi ada keperluan apa. Soalnya nggak biasanya Kang Rusdi datang ke sini. Cuma mau nganter wajib. Oh gitu. Istri saya kemarin dari Cililin. Dari rumah keluarga. Pulangnya bawa wajib banyak. Terus saya ingat Kang Hasan. Langsung 1 kantong saya bawa ke sini. Kok bisa gitu? Gak tahu. Spontan. Diminum atuh kopinya. Jangan diliatin aja. Sampai kita selesai makan, orangnya belum datang juga. Kita tunggu aja. Tunggu sampai kapan? Sampai dia datang. Kalau datangnya sore? Gak apa-apa. Kan kita harus dinas. Dinas di mana? Saya mah udah nggak dinas. Sudah lama pensiun.
Siapa tahu pensiun dari negeri terus ke swasta. Saya sekarang di LSM. LSM apa? Saya sama teman-teman mencoba memberi perhatian dan memberi dukungan pada gerakan apapun yang bertujuan untuk mesejahterakan masyarakat. Luar biasa. Ah, enggak. Cuma biasa aja. Programnya apa aja? Belum ada. Loh? Baru tahap diskusi-diskusi. Oh gitu. Udah lama? Udah. 1 jam yang lalu. 1 jam mah kurang. Setengah jam? Setengah jam mah lebih. Ya udah sana. Suruh Sukanta bikin kopi. Airnya jangan dari termos. Suruh masak dulu, biar panasnya maksimal. Iya, Kang. Jadi gini, maaf. Kang Mus. Iya, Kang. Kamu di mana? Di kafe, ketemu sama Sylvia. Ya udah. Iya, Kang. Maaf, keganggu. terusin. Jadi gini, maaf. Kang Mus? Iya, Kang. Kamu lagi nganter ke Cimpring? Hari ini nggak ada pengiriman. Kamu lagi di mana? Di kafe, ketemu sama Sylvia. Tadi si Ujang ngaku lagi di kafe juga, ketemu Sylvia. Saya bareng sama Ujang. Nanti balik lagi ke kantor? Iya, Kang. Maaf. Nggak apa-apa. Jadi gini. Maaf. Kang Murad. Iya, Kang. Si Pipit masih marah sama saya. Saya belum nanya lagi. Dia belum nelpon saya lagi. Ya udah, Kang Murad aja atuh yang nelpon dia. Males kalau dia masih marah mah. Ya udah, nanti saya nelpon dia. Ini saya lagi meeting. Maaf atuh. Dilanjut. Siap. Besok Akang mau ngebangun saung dulu. Habis itu mulai ngolah tanah. Nanti ada 2 orang yang ngebantuin kerja. Tetangganya Pak Wirya. Iya, saya tahu. Willy juga udah bilang ke saya. Dia minjem buat bosnya yang namanya Bubun. Tapi saya nggak mau tahu. Saya taunya yang minjem Willy. Berarti yang harus tanggung jawab ya Willy. Saya mau bantu ngejar Bubun. Terserah. Tapi Willy tetap harus tanggung jawab. Kamu kelihatannya lagi ada masalah. Iya gitu? Kelihatan. Kamu kesini bukan karena lagi bosan di kota. Tapi kayaknya lagi lari dari masalah. Masalahnya apa? Willy dikejar-kejar anak buah Kang Darman. Pertama, Willy bisa celaka. Kedua, kalau terus dikejar-kejar, gimana Willy bisa beresin masalahnya?
Saya minta tolong Kang Darman karena Willy nggak mau muncul, menghilang. Dia udah mau muncul, mau beresin masalahnya. Saya juga udah bilang ke Kang Darman untuk nggak ngejar Willy lagi. Tapi anak buah Kang Darman masih ngejar Willy. Kalau itu, saya nggak tahu. Nah, gitu masalahnya. Kalau kamu lari, ngumpet di sini, masalahnya nggak bakal selesai. Iya, Mang. Ini juga lagi mau diberesin. Ada temen yang mau nengahin, lagi berunding sama Sylvia. Gimana caranya supaya masalah ini bisa selesai? Saya maunya jangan saya yang dikejar. Tapi itu tergantung kebijaksanaan Sylvia. Saya sih gini aja, terserah kalian gimana. Terserah yang mau bayar siapa. Yang penting uang saya yang 30 juta itu balik. Mau saya pakai buat investasi di pengembangan bisnis Kang Mus. Kopinya, Kang? Ya. Tunggu. Kamu kalau lihat masjid, lebih suka yang desainnya modern atau yang tradisional? Yang modern itu yang gimana, Kang? Yang gimana ya? Kalau kamu nggak tahu desain masjid yang modern itu kayak gimana, pertanyaannya saya cancel. Panggil Cemumun. Ya, Kang. Yuk, dipanggil Kang Mus. Ada apa? Kang Mus mau nanya soal masjid. Mau nanya soal masjid? Masjid apa? Udah sana, temuin Kang Mus. Kang, Ya, Kang Mus manggil saya. iya. Mau nanya soal masjid? Sok tahu. Maaf, Kang. Ujang udah nyuruh nyari tambahan karyawan. Udah. Kita nanti bukan cuma bikin kicimpring, tapi mau bikin ranginang juga. Iya, Kang Ujang udah bilang. Udah dapat? Apanya, Kang? Karyawan tambahan. Udah. Tadi pagi juga saya udah lapor ke Kang Ujang. Orangnya udah siap, tinggal dipanggil aja. Ya udah. Mau dipanggil sekarang? Nunggu perintah Ujang aja. Saya cuma nanya, soalnya Ujang belum laporan. Kalau gitu saya sama Cecep duluan. Mau balik ke kantor, Kang Mus sudah datang. Mau lapor soal penambahan karyawan. Buat mulai produksi rengginang. Orangnya udah ada? Aman. Oke. Permisi. Ya udah sana. Aduh, Tadi kamu bilang Kang Mus mau nanya masjid. emangnya nanya apa? Nanya soal penambahan karyawan baru? Kirain mau nanya soal masjid. Sok tahu. Rp17.000 ya? Iya, Pak. Ada uang pas, Pak? Nggak ada. Waduh, saya nggak ada kembalian. Pasti kamu sengaja. Sengaja gimana maksudnya? Biar saya nggak minta kembalian. Kalau 10.000 sama 5.000 ada nggak? 15.000? Iya, nggak apa-apa 15.000 juga.
Adanya cuma 10.000. Kurang atuh segitu mah. Ke tempat latihan kan cuma sekali naik angkot. Masa bolak-balik 20.000 nggak cukup? Masa Aisyah gak jajan? Lain kali kalau nggak mau rugi, siapin uang kembalian. Iya, Pak. Halo, di mana, brother? Baru nganter penumpang. Mau gobel dari pagi? Iya. Istirahat dulu atuh sini, ke rumah saya. Ada kopi. Halo? Saya udah ketemu Sylvia. Terus gimana, Kang? Intinya, Sylvia nggak mau tahu siapa yang bayar. Pokoknya, uang dia yang 30 juta bisa pulang. Terus kita harus gimana? Kita cari Bubun. Ya udah, sana berangkat, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mawar bawa nasi padang kesukaan Mamang. Terima kasih, Kang. Iya, sama-sama. Kamu bukannya udah janji sama Kang Murad mau nelpon Kang Pipit? Oh iya. Nggak diangkat. Yang, udah sampai, kenapa nggak langsung menghadap? Ini baru aja mau langsung menghadap. Saya pergi dulu, Mang. Ya, Mamang hati-hati di rumah. kamu yang hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Produksi rengginang mulainya lusa. Bukan besok. Besok Sukanta baru beli bahan-bahannya. Rencana selanjutnya gimana? Penjualannya nempel ke kicimpring. Menurut Serena, biarpun baru mulai, sudah harus agak banyak. Nanti promonya bareng sama kicimpring. Nanti di mana ada kicimpring family, di situ juga ada adiknya, rengginang family. Modalnya cukup? Kalau buat bulan pertama sih cukup, tapi masuk bulan kedua harus ada suntikan modal lagi. Kan dari hasil penjualan, sebagian pasti ketahan dulu di toko. Soal investasi Sylvia, gimana? Uangnya masih belum pulang. Memangnya pergi kemana? Dipinjam orang. Kalau saya boleh cerita panjang, saya mau cerita soal uang Sylvia itu. Boleh, tapi jangan terlalu panjang.
Angkat. Kang Pipit. Firman Sahpitra. Iya, Kang Firman Sahpitra. Angkat. Siapa tahu dia ada perlu. Halo? Jang. Iya. Tadi kamu nelpon? Iya. Maaf, tadi nggak saya angkat. Saya lagi meeting. Meeting? Iya. Meeting apa? Meeting nasi Padang. Meeting nasi Padang itu apa? Itu bahasa Inggris, Jang. Artinya makan nasi Padang. Makan mah eating, bukan meeting. Ya gitu? Iya. Berarti saya salah atuh. Iya. Kenapa saya salah terus ya? Nggak apa-apa. Manusia memang tepatnya salah. Terus tadi ada apa kamu telepon saya? Ini saya lagi sama Kang Mus. Nanti aja saya telepon lagi. Siap. Saya lanjutin ya, Kang. Ya. Tadi sampai mana ya? Belum sampai mana-mana. Tadi pas kamu mau cerita, ada telepon dari Pipit. Firman Sahpitra. Oh, iya, Kang. Lanjut. Yang minjem uang itu namanya Willy. Dia anak buahnya Bubun. Bubun? Iya. Bekas anak buahnya Kang Gobang. Dia mendadak jadi bos karena yang lain pensiun, keluar dari terminal. Kang Gobang, Cecep, Mang Uu, sama Bohim. Terus? Yang pinjam itu sebenarnya Bubun, tapi Bubun nggak mau bayar. Jadi sekarang yang dikejar sama Sylvia, Willy. Willy kabur, terus Sylvia minta bantuan Kang Darman. Darman? Iya. Yang waktu itu bentrok sama Gobang? Sama kamu? Sama yang lain? Iya. Terus? Darman sekarang nyuruh anak buahnya buat ngejar Willy. Kenapa Bubun gak mau tanggung jawab? Saya kurang tahu. Kurang tahu atau nggak tahu? Nggak tahu. Kurang sama enggak, itu beda. Iya, Kang. Terus, apa maksud kamu cerita soal ini ke saya? Kalau boleh, Cecep bisa jadi mediator buat nyelesain kusutnya masalah uang Sylvia. Kenapa Cecep? Cecep kenal sama semua. Sylvia, Bubun, Willy, Darman. Tujuannya apa? Kasihan Sylvia, partner bisnis kita. Uangnya nggak pulang-pulang. Kita juga butuh uangnya buat bisnis kita. Kamu yang